Bonjour, jumpa lagi di channel YouTube Opera Obrol Prancis dengan video-video pembelajaran yang mantap, komprehensif, dan sistematis. Apa kabar teman-teman sekalian? Ayo, masih tetap sehat, tetap semangat, kita lanjutkan pembelajarannya yuk. Di pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang teori de prononciation. Sekarang saatnya kita latihan. Jadi untuk yang baru bergabung, tonton dulu video-video sebelumnya supaya belajarnya runut. Ya. Ini ada 8 nama dari negara-negara frankofon yang berbeda-beda. Sudah saya siapkan, yuk kita latihan, kita membaca. Pertama, kita mulai dulu dari Kanada yuk. Ya. Yang nomor 1 ini cara bacanya apa? Cara bacanya adalah centre rideau. Centre rideau. Kenapa seperti itu? Yuk lihat dulu, ada kombinasi en. Itu bunyinya apa? Bunyinya adalah ong ke bawah ya, ong, bukan ong tapi ong. Kemudian kombinasi ce itu berbunyinya yang ke atau yang es, bunyinya yang es, maka jadi song, seperti sing a song. Gentong, e-nya ini ada aksonnya enggak? Ada enggak? Kalau enggak ada ya udah dibaca normal saja, centre. Kemudian e a u itu bunyinya apa? Bunyinya O ke atas seperti O gitu ya. Centre rideau ini adalah sebuah mall di Kanada, tapi kata rideau-nya sendiri itu artinya adalah korden. Jelas? Yuk kita lanjutkan ke yang nomor 2. Ini orang yang sangat terkenal sekali. Dia adalah Perdana Menteri Kanada saat ini. Bapaknya dulu juga seorang Perdana Menteri, menjabatnya lama di Kanada. Nah, kalau di bahasa Inggris orang sering bacanya Justin Trudeau. Ini bahasa Prancis karena dia orang frankofon. Jadi teman-teman harus hati-hati bacanya yang benar. Kombinasi J sama U. Apakah ada dua bunyi? Ada bunyi J, ada bunyi Z. Tidak ada kalau huruf J atau J itu. Maka langsung saja baca normal J. S ada di tengah. Apakah berbunyi Z di sini? Tidak, karena syaratnya harus di tengah dua huruf hidup. Nyatanya ini adalah huruf mati T, maka just. Kemudian ini ada IN. IN bunyinya apa? Bunyinya ang, maka Justin. Penggalannya seperti itu. Kemudian ini U dan bunyi EAU ini sama dengan yang ini tadi. Maka Justin Trudeau, bukan Trudeau tapi Trudeau ke atas. Oke, yuk kita lanjutkan. Sekarang kita pindah ke Swiss. Ini kota Jenewa. Ya. Kota Jenewa dalam bahasa Prancisnya adalah seperti ini, karena Swiss adalah negara frankofon. Ya. Bacanya apa ini? Genève. Dari mana kita tahu bacanya Genève? Analisis dong. G E itu bunyinya apa? G atau Z? Ya, Z. Ya. Akson grave. Kemudian E-nya di ujung ini biasa seperti centre. Tidak ada aksonnya, jadi dibaca E saja. Kemudian teman-teman harusnya nih berpikir kritis. Bukankah ini ada kombinasi EN? Ingat itu yang di atasnya. Kok ini dicoret? Ya, karena penggalan. Jadi ingat ya, penggalan itu bisa membatalkan teori de prononciation, jadi tidak berlaku karena penggalan fungsinya untuk menghasilkan bacaan yang enak. Kalau en ini dibunyikan, maka si vokal e akson grave f itu jadi tidak punya teman suara yang berat dari n-nya ini. Jadi Jean F. Makanya penggalannya adalah Genève. Oke? Nah, di Swiss ada perusahaan ini nih, yang di Indonesia pun eksis. Salah kalau teman-teman mengira ini adalah perusahaan Prancis. Bukan, ini perusahaan Swiss. Dan teman-teman jangan sekedar refleks ikut di iklan saya tahu bacanya Nestle. Harus bisa menganalisis supaya teman-teman bisa baca secara mandiri. Ada accent aigu, E. Ya. Kemudian berpikirlah kritis juga. Jangan main ikut baca Nestle. Bukankah ini alfabe E? Bukankah harusnya jadi Nestle? Ayo. Tapi kenapa dibaca Nestle? Karena
huruf S itu sudah punya bunyi E atau bunyi dari huruf E-nya itu. Maka ini supaya tidak dua kali bunyi, orang frankofon menyambungkan saja. Jadi E-nya ikut ke bunyi huruf S-nya ini yang sudah punya E. Jadi Nestle bukan Nestle. Kalau harus dua kali maka Nestle kan Nestle, nggak enak gitu. Maka ini Nestle. Benar Nestle, penjelasannya seperti itu tadi. Kita pindah ke Prancis sekarang. Ibu kotanya sudah sangat terkenal. Kalau di bahasa Indonesia kita baca Paris, di bahasa Inggris Paris. Nah, kalau di bahasa Prancis sendiri, huruf S di ujung itu seringkali tidak bunyi. Jadi ini kasihan banget bahasanya, jadi Paris. Ada S-nya tapi S-nya nggak bunyi. Aduh, kasihan banget ya. Nah, Paris itu terletak di France ya. Lihat ada AN, kombinasi AN ini sama dengan EN. Satu teori yang sama yaitu ke bawah. France, bukan France ke atas tapi France. CE-nya sama dengan tadi Centre Rideau. Nah, Perancis punya hipermarket ini yang di Indonesia pun eksis. Ayo, salah kalau teman-teman membacanya Carrefour, Carrefour, Carrefour. Itu adalah pelafalan ala orang Inggris, ala bahasa Inggris. Yang benar apa ini perusahaan Perancis. Jadi kita baca CA itu ke atau es. Ayo, yang ke, maka K seperti halnya Kanada. Kalau mau dibunyikannya jadi sa harus pakai aksen CD ya. E-nya biasa maka jadi car, tidak ada aksen loh ya. Hati-hati jangan kare ya. Car, tidak ada aksen. Kemudian OU ini yang beda dari U. Kalau ini U, ini yang U biasa di bahasa Indonesia. Maka Carrefour. Oke? Carrefour. Selain nama hipermarket ini, Carrefour itu juga kata benda yang artinya adalah perempatan atau persimpangan jalan. Yuk kita lanjutkan sekarang ke Belgia. Ibu kotanya Brussels atau Brussels kalau bahasa Prancisnya. Kita baca nama jalan di Brussels. Ayo. Kalau di bahasa Inggris orang bacanya avenue, avenue, avenue. Itu kalau bahasa Inggris. Ini negara frankofon. Bacanya yang benar. Avenue. Tidak ada aksen loh ya. Avenue. U. Kemudian E-nya biasa. Coba berpikir kritis juga, ini bukankah ada EN? Tapi seperti Genève tidak berlaku karena penggalan supaya bacanya jadi enak. Kalau dibunyikan jadi avant U. Avant U. Jadi lagi-lagi ini huruf vokalnya jadi nggak punya teman suara yang berat. Makanya dibacanya avenue, dipisah oleh penggalan. Avenue, ayo AN sama dan ini, maka Orban ke bawah. Bukan Orbon, Orban ke bawah. Oke? Tidak jauh dari Avenue Orban, kalau teman-teman lurus dikit lagi, itu akan sampai di tempat ini. Salah kalau bacanya place. Orang ini bahasa Prancis ya. Bacanya apa? CE itu se, maka place ya. Kemudian U sama dengan Trudeau. Nah, ini yang menarik, ada ON. Ini kebalikannya dari AN. Kalau AN itu ong-nya ke bawah, kalau ini ke atas. Dumont, Dumont, Mont ya. Place Dumont. Place Dumont itu apa? Itu adalah sebuah tempat parkir yang gratis, ada pepohonannya dan ada kedai kentang goreng serta kedai es krimnya, khas Belgia sekali. Itu tidak jauh dari Avenue Orban. Jelas? Gimana? Teman-teman suka dengan latihan kali ini? Kalau suka, like-nya, komentarnya. Ada pertanyaan? Ayo, ajukan aja, nanti saya coba jawab untuk teman-teman sekalian. Masih merasa, aduh pelafalan saya belum mantap. Oke, habis ini kita latihan sekali lagi yuk. Dengan 8 daftar kata juga, kata-kata yang lain yang sudah saya siapkan untuk teman-teman sekalian. Jadi tetap semangat, tetap sehat ya, saya doakan untuk teman-teman. Kita lanjutkan pembelajaran di pertemuan berikutnya. A bientôt.